Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami datang lagi di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Miracle. Dan pada malam hari ini narasumber kami adalah keluarga spesial, khusus diberkati Tuhan dan akan menjadi inspirasi bagi kita. Mereka tinggal di kota Surabaya. Bapak Pendeta Dewa, Ibu Silestari. Shalom Bu Dewa, begitu ya. Apa kabar ini? Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, kami terpelihara oleh kasih Tuhan di masa-masa pandemi ini. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Luar biasa ya, wajah Bapak dan Ibu segar sekali. Nampak tidak ada pengaruh COVID dan pergumulan apapun. Apa kabar ini Bapak selama pandemi? Pandemi enjoy aja. Memang sih ada sih masalah-masalah dalam pelayanan ada, tetapi belajar menikmati. Kalimatnya belajar bersahabat dengan pandemi ini. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, kita mau cerita-cerita nih Pak. Pasti dalam perjalanan hidup Pak Dewa, Ibu Lestari, banyak sekali kasih karunia yang perlu dibagikan bagi banyak orang. Begitu ya, itu tema kita Pak. Itu acara ini dibuat banyak orang diberkati melalui hidup dan pelayanan anak-anak Tuhan. Dan terutama malam ini Pak Dewa. Pak Dewa, sejak kapan Bapak akhirnya dikatakan tunanetra? Iya, sebenarnya saya lahir tunanetra awalnya, tapi karena kesempatan yang Tuhan berikan di usia 3 bulan, saya dioperasi di Surabaya. Saya kan lahir di Kupang, kota Nusa Tenggara Timur di Kupang. Lalu dioperasi, sebelah kiri sembuh. Sebelah kiri sembuh, sebelah kanan ini gagal operasi, 7 kali operasi pun gagal. Pak Dewa, memang Bapak konon dilahirkan tunanetra? Saya konon dilahirkan, bukan konon Pak, memang dilahirkan tunanetra Pak. Dioperasi Bapak lahir di Kupang, dibawa ke usia 3 bulan, dibawa ke Surabaya untuk dioperasi. Betul sekali. Lanjut Pak, lanjut. Selanjutnya? Dioperasi, tapi karena memang masih bayi ya, 3 bulan itu, yang kanan ini gagal karena saya sendiri yang menggaruknya. Kesalahan prediksi obat bius. Obat bius itu diprediksi beberapa waktu, tapi dalam waktu yang lebih cepat saya sudah sadar, dan saya garuk karena masih kecil ya. Akhirnya gagal. Tapi anugerah Tuhan yang kiri sembuh. Dengan satu mata ini saya menjalani hidup sampai usia sampai tahun 98, tepatnya 19 tahun itu ya. Perlahan-lahan yang sudah dipakai sekolah ini, SD, SMP, SMA, perlahan-lahan mulai kabur lagi, dan akhirnya tahun 99 buta total. Jadi sekarang saya sudah sempurna jadi orang buta. Wow. Oh, jadi sekarang persis kalau boleh tahu sama sekali tidak ada bayangan apapun, itu 100% itu totally. Yes, 100% tidak melihat Bapak itu ganteng atau tidak. Oke. Pak, waktu akhirnya katakanlah kita tutup 98 ke bawah. Oke, karena mungkin masih itu, tapi pada waktu 99 waktu akhirnya Bapak tahu bahwa Bapak akhirnya tidak bisa melihat lagi, bagaimana persoalan dalam hidup Bapak? Ya, ini proses yang baik yang Tuhan kerjakan. Jadi memang butanya perlahan ya, perlahan 99 kabur, tapi ketotalan itu menurut saya dipersiapkan Tuhan selama setahun sejak 98. Akhirnya 99 saya masih aman, menjalani hidup, masuk kuliah di sekolah teologi dengan kebutaan. Puji Tuhan bisa. Tahun 2001, nah ini yang prosesnya ini masalah itu mulai timbul. 2001 ada seorang sponsor yang dengan kasihnya mau mengajak saya berobat. Ya, dibawalah seorang dokter yang baik di kota Surabaya. Diperiksa mata saya tahun 2001 itu, lalu dokter ini bilang begini, Pak Dewa, mau dibawa ke Amerika, ke Singapura, ataupun kemana saja, tidak bisa sembuh lagi, karena sarafnya sudah mati. Nah, di situ saya masih aman. Saya bilang, oh, saya hamba Tuhan. Saya harus kuat, karena saya hamba Tuhan. Nggak boleh saya nangis. Nah, perjalanan pulang dari rumah sakit itu,
saya mampir di warung tempe penyet bersama sponsor itu. Nah, waktu makan tempe penyet di depan meja makan itu ada tempe, piring nasi dan tempe penyet, disitulah saya menangis. Saya menangis begini, Tuhan, berarti saya nggak bisa lihat tempe selamanya. Berarti saya nggak bisa lihat tahu selamanya. Nggak bisa lihat timun. Dan bahkan ekonomi saya, masa depan saya tutup, Tuhan. Saya nangis, Pak. Saya nangis, jujur saya nangis akhirnya. Nangis, ada seorang rekan yang memegang pundak saya dan tiba-tiba, ini yang saya rasa tiba-tiba, ini saya bilang tiba-tiba Tuhan berbicara melalui firman Tuhan, muncul di pikiran saya Ayub 1 ayat 21 yang mengatakan, Ferdi, Dewa, dengan telanjang kamu lahir dari rahim ibuku, dengan telanjang kamu kembali kepadanya, Tuhan yang memberi mata, Tuhan yang berhak mengambil. Ayat yang pertama muncul, lalu muncul lagi ayat yang kedua, saya masih menangis itu. Muncul ayat yang kedua, di 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Cukup sudah kasih karuniaku untuk kamu, Dewa. Cukup sudah. Cukup sudah. Yang kedua. Yang ketiga, ayat yang muncul yang ketiga adalah 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, bergembiralah akan hal itu jika kamu seketika harus berduka cita. Nah, di situ ditekankan kata seketika harus. Seketika harus berarti, mau tidak mau, saya harus terima ini. Di situ, lalu saya terdiam. Saya terdiam, akhirnya saya, oke Tuhan, oke. Baik. Saya terima ini. Saya terima. Dan akhirnya saya bisa menikmati tempe penyet itu dengan damai. Itu Tuhan berbicara saya di warung tempe penyet. Jadi, waktu divonis, sempat sedih memang. Sempat bertanya, Tuhan saya sudah 5 tahun waktu itu melayani Tuhan, kenapa saya tidak boleh sembuh? Kenapa saya tidak boleh bisa melihat? Tapi itulah jawaban Tuhan dari 3 teks firman Tuhan yang meneguhkan saya bahwa ini izin Tuhan. Ini milik Tuhan. Dan kasih karunia itu sudah cukup. Selama 19 tahun bisa melihat dengan satu mata, cukup. Sekarang waktunya totali buta. Nah, itu kan katakanlah proses proses supranatural lah, ada suara didengar entah melalui apa begitu ya, tapi masuk ke hati Pak Dewa. Tapi itu kan satu malam. Bagaimana dengan hari-hari berikutnya? Hal-hal apa yang berkecamuk dalam pikiran dan perasaan seorang Dewa? Ya, penolakan Pak. Penolakan itu akhirnya membuat saya menjadi, yang membuat saya harus berperang itu penolakan dari sana-sini situ. Dari sebuah STT sebelum saya di STT yang baru itu saya ditolak. Alasannya buta. Tidak ada pendeta buta. Tidak ada mahasiswa teologi buta. Bahkan ada sebuah sekolah teologi yang besar, yang saya mencoba melamarnya waktu itu, ditolak. Memang saya waktu itu agak terganggu hati saya, tapi sekarang saya bisa melihat bahwa itu, karena mereka tidak punya fasilitas penunjang, maka mereka menolak. Ya. Penolakan terjadi di sana-sini. Bahkan waktu saya masuk kelas bahasa Ibrani itu ya, bahasa Ibrani itu, sampai saya ngomongin sama dosen saya, Pak, bagaimana sih bisa ikut kelas Ibrani, Pak? Saya kan buta. Dosen saya orang marga siaan, dia bilang, nggak bisa kau ikut Ibrani, mana bisa kau lihat? Nggak lulus kau jangan-jangan. Tapi saya mencoba ini ya, memaksa diri saya untuk saya harus bisa. Saya harus selesai. Dan saya masuk kelasnya, nggak diusir saya. Puji Tuhan saya bisa selesai kelas ini. Kelas-kelas yang dalam kebutaan itu. Sulit, Pak, sulit, sangat sulit. Berproses sangat sulit. Harus belajar jalan nabrak-nabrak, harus belajar naik angkot sendiri dan dibohongin sama kondektur, harus ditolak cintanya bolak-balik. Banyak sekali Pak peristiwa-peristiwa yang prinsipnya adalah menolak dan tidak mempercayai orang buta itu tidak bisa. Dan itu yang membuat saya sebenarnya harus memacu diri saya bahwa Tuhan mengizinkan saya buta, maka saya harus tidak boleh mempermalukan izin Tuhan itu. Saya harus bisa membuat izin yang Tuhan berikan ini, saya buta, harus jadi orang saya. Itu yang membuat saya semangat, Pak. Pak Dewa, pasti ya, di luar sana selalu ingin mendengar cerita dari seorang yang tunanetra, karena ada banyak orang yang tidak mampu memahami kehidupan Bapak. Betul. Yang menjadi sekarang pertanyaannya, kan Bapak tidak segampang untuk menemukan orang yang menolong Bapak. Dan tidak selalu ada orang yang setia menolong, yang jujur, yang tulus, dan lain sebagainya. Berapa lama Bapak akhirnya benar-benar merasa tidak mampu, rasa hampir ada putus asa dan lain sebagainya.
Berapa lama keadaan seperti itu? Proses jatuh bangun itu terjadi memang, Pak. Proses jatuh bangun itu terjadi karena lingkungan ini memang tidak pernah mendukung secara maksimal. Oke, Apalagi sekeliling kita ini tidak aksesibel untuk tunanetra. Kelompok-kelompok difabel, STT, gereja, sangat sulit menerima. Sehingga mau tidak mau saya harus mencoba berperang dengan pikiran saya bahwa ini izin Tuhan. Jadi kamu harus mencoba dalam pertolongan Tuhan membuktikan diri bahwa kamu bisa. Jadi mau tidak mau saya memang harus, kalaupun ada orang yang mengecewakan itu pasti, dan ya sakit kadang-kadang ya, tapi harus dilawan, harus tidak boleh jatuh terlena. Orang yang tidak bisa dipercaya banyak, sering bertemu, apalagi ya gereja-gereja yang menolak banyak, sering bertemu, tapi ya harus berperang saya. Saya harus menguatkan diri saya, membangkitkan diri saya untuk saya bisa, karena Tuhan mengizinkan saya buta, pasti saya bisa. Wow, ini sebenarnya kan kalau mau jujur kekaguman kami dan bukan hanya saya, ada banyak orang terhadap seorang dewa dan mungkin teman-teman yang lain juga yang eksis itu kan pasti wow ini luar biasa. Saya mau ceritakan dulu, Bapak bisa bermain musik, Bapak bisa melayani, Bapak bisa melakukan banyak aktivitas, kan begitu. Tetapi kan itu seperti Bapak katakan prosesnya sangat panjang, kan begitu ya. Prosesnya dari antara semua proses ini Pak, sudah jelas tuh gereja menolak dan sebagainya. Dari antara semua proses itu, proses apa yang atau hal apa yang paling menyakitkan yang pernah membuat hati Bapak terpukul? Penolakan jadi pendeta. Perlakuan dari pendeta. Penolakan beberapa pendeta dan penolakan untuk melamar jadi pendeta. Oke, kita tidak boleh sebut namanya, tapi mohon apa peristiwanya bagaimana? Jadi yang pertama di sekolah teologi. Sekolah teologi yang awal, sebuah sekolah STT di wilayah Jawa ini, memanggil mama saya untuk dikatakan begini, Ibu, STT ini bukan lembaga yang mencari untung. STT ini adalah lembaga yang tidak mencari untung, sehingga dewa ini tidak bisa kuliah di sini. Dan yang pertama. Yang kedua, dewa ini adalah tunanetra. Dia tidak bisa jadi mahasiswa teologi. Yang ketiga, tidak akan ada pendeta atau hamba Tuhan tunanetra. Jadi mau tidak mau ibu harus mengeluarkan anak ibu dari STT ini. Mama saya tidak ngomong dengan saya, Pak. Dia cerita dengan orang lain, dan saya mendengar itu. Lalu saya mengambil sikap. Wah, tega nih yang ini, pendeta ini. Tunggu, Saya mengundurkan diri akhirnya. Saya potong. Waktu Bapak kan sebenarnya sudah kuliah sekolah teologi ya, tapi kemudian akhirnya buta total begitu ya. Jadi belum selesai begitu ya. Sebelum sekolah teologi kita sudah buta, Pak. Oke. Oh. Jadi buta total itu usia berapa? Usia 19 tahun tepatnya. Oke, berarti persis tamat SMA ya? Ya, SMA terakhir saya sudah Eptanas itu, waktu zaman saya dulu Eptanas sudah mulai sangat-sangat terbatas, sudah tinggal 10% penglihatan saya. Oke. Lantas mau masuk sekolah teologi, akhirnya ditolak sana sini. Oke, berikutnya cerita pedih lain yang bagi Pak Dewa itu proses yang sangat menyakitkan. Oke, jadi penolakan sekolah teologi sudah, pendeta itu sudah menolak. Oke, yang kedua, setelah saya lulus, saya mencoba melamar ke sebuah denominasi gereja. Namun alasannya sama, tidak ada hamba Tuhan buta. Lalu saya mencoba melamar lagi ke satu gereja jadi pendeta. Tidak ada juga yang mau terima. Tapi tenaga saya, pikiran saya dipakai hanya menjadi struktural, tidak bisa. Nah, itu kan sakit, Pak. Mengecewakan itu. Saya bilang, tidak sopan orang-orang ini ya. Memakai isi pikiran, tapi tidak menerima saya dalam struktural sebagai pengakuan publik bahwa di gereja ini ada pendeta tunanetra. Tidak boleh diterima. Dengan berbagai argumentasi-argumentasi yang seolah-olah oke lah, dibenarkan. Itu proses, kalau seperti itu saya menikmati proses menanti jadi pendeta itu 14 tahun, Pak. 14 tahun saya ditolak bolak-balik. Yang kedua, yang ketiga, ditolak cinta, Pak. Itu paling sengsara itu, Pak. Ini yang di sebelah saya ini perempuan keempat, Pak. Perempuan keempat yang perempuan keempat ini, Pak. Buta-buta gini pacarku banyak, Pak. Tapi gini, saya harus berkata jujur. Saya menggunakan pendekatan akademis untuk mendekati wanita waktu itu. Wow. Jadi, triknya
triknya buatin tugas, gitu. Triknya ngajarin, akhirnya mau. Tapi di ujung-ujungnya, maaf kak, aku tidak bisa sama kamu karena kamu buta. Lama 3 kali yang ditolak. Puji Tuhan, ada wanita yang digerakkan Tuhan mau terima saya, Pak. Itu tiga hal itu poinnya. Saya pikir menurut saya menyedihkan. Ini luar biasa ya. Akhirnya Bapak sudah bisa bercerita, melihat semua itu dalam bentuk sudah merdeka gitu loh ya kan? Bebas Pak, bebas Pak. Bebas kan begitu. Nah, saya mau tanya, kapan perasaan seperti ini akhirnya Bapak rasakan bahwa Bapak benar-benar menerima realita ini, benar-benar anugerah Tuhan, kesempatan Tuhan, dan entah apapun bahasanya, tapi pada intinya Bapak benar-benar menerima realita Bapak sebagai seorang tunanetra. Penerimaan yang pertama karena penolakan STT, setelah kampus yang kedua yang saya masuki itu menerima saya. Itu saya mulai merdeka dari sisi STT. Lalu soal cinta, di saat ada seorang wanita yang akhirnya Tuhan izinkan mau dengan saya. Yang ketiga, ada gereja yang mau mentabiskan seorang pendeta tunanetra. Itu yang akhirnya membuat saya merdeka. Saya tidak ada beban lagi karena saya percaya itu izin Tuhan. Berarti Tuhan akan mengatur semuanya. Memang prosesnya panjang dan menyakitkan, tetapi akhirnya saya bisa bilang semua baik. Semua baik. Semua itu proses yang baik. Tuhan tidak pernah salah mengizinkan saya ditolak cintanya. Tuhan tidak pernah salah mengizinkan saya ditolak sebuah STT, karena STT itu akhirnya sekarang tutup. Tuhan tidak pernah salah mengizinkan saya ditolak oleh gereja itu, karena gereja itu pecah belah. Puji Tuhan, saya masuk di tempat-tempat yang Tuhan tahu baik adanya. Dan saya merasa, saya sekarang menikmati banget pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, menikmati banget penolakan-penolakan itu. Saya bilang, oke, dalam kemahatauan Tuhan berbuat baik. Dalam ketidaktahuan saya sempat berkata, ini menyakitkan. Tetapi saya sekarang berkata, itu baik. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik. Kalau sudah bisa berani berkata ini baik. Oke, itu dari segi hati Bapak. Tapi secara praktis, pasti Bapak memiliki banyak keterbatasan dan banyak hal masalah. Misalnya apa? Akhirnya keliru naik bis, dibohongin orang. Dari itu tuh apa-apa saja sih Pak persoalan yang yang sangat spesial Bapak hadapi? Kalau misalnya salah jalan itu mungkin sudah biasa ya, tapi apa-apa secara praktis nih Pak, secara praktis masalah-masalah yang Bapak hadapi dalam ketunanetraan. Itu terjadi sebenarnya sebelum zaman internet itu muncul ya. Itu agak sulit memang. Tapi semenjak internet itu sekarang semakin canggih, saya gampang Pak. Saya tinggal pencet aplikasi, minta maaf. Saya pencet aplikasi, tekan satu ojek online, Ya. total, tekan sendiri, sudah gampang. Jadi kemana-mana sudah akan bukti nyasar saya. Sekarang ini ya, memang zaman dulu prosesnya memang naik angkot dibohongin. Saya pernah bayar satu ketika, angkot, saya kasih 3 lembar. Memang itu cuma saya iseng ya, di kampus. Dompet saya diacak-acak uangnya. Kan saya mengatur uang itu dari sisi yang besar, sedang, kecil. Oke, Bapak sudah atur begitu ya. Yang besar, yang sedang, terus? Nah, yang nilainya yang merah-merah itu, katanya orang merah ya, katanya orang merah, saya tidak tahu merah. Katanya orang itu yang ada angka 1, nolnya 5, 5, nolnya 4, nah gitu-gitulah. Saya atur-atur, diacak-acak, maksudnya mereka bergurau, saya kan tidak tahu juga. Tapi saya pikir ya sudahlah. Nah, saya naik angkot, saya bayar, harusnya itu saya bayar waktu itu masih Rp3.000. Tapi saya kasih uang. Waktu saya kasih 3 lembar itu, dia bilang, terima kasih Pak ya. Saya pikir, kenapa dia terima kasih ya? Ternyata, saya masih diam aja. Yang kedua, selain dari angkot itu, saya naik becak, saya ke gereja, mau pelayanan. Saya kasih juga 3 lembar, harusnya juga 3.000, tapi ternyata berbeda. Nah, ketahuannya waktu saya ngajak seorang masuk praktek dari STT lain, ngajak makan. Waktu mau makan, saya bilang, biar aku yang bayarin. Gaya, mahasiswa bayarin temannya kan. Bayar, aku kasih uang. Saya pikir ini uang 50.000. Ternyata bukan, itu Rp1.000. Fer, itu uangmu 1.000. Loh, terus uangku yang tadi kemana? Loh, salah bayar tadi. Nah, itu peristiwa lucu yang saya pikir pengalaman yang indah lah. Menjadi tunanetra. Dan pasti gini, ini poin penting Pak. Tunanetra itu pasti terbatas.
Kondektur tadi juga keterlaluan sekali Bapak, buat Bapak ya. Bapak nggak sakit hati waktu itu? Tapi dia terima kasih masalahnya Pak. Dia terima kasih Pak ya. Yang nggak pinter saya. Kenapa saya merasa bangga diterima kasih. 3.000-nya dia terima kasih ya. Oh berarti baik sekali aku ternyata 22.000 yang aku kasih. Oke, lanjut Pak, lanjut. Apalagi persoalan-persoalan secara praktis yang Bapak hadapi? Nah, kayak misalnya, saya harus jujur, dalam sekolah teologi itu ada kelas bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ini dosennya satu suku dengan Bapak lah. Jadi biasanya lebih tegas dan suka basa-basi. Dia bilang, Dewa maju saya kerjakan. Memang saya caranya tekniknya dipegang tangannya untuk menghafal huruf ya, alef, bet, gimel, dalet, he, dipegang tangannya jadi menguasai. Nah, yang lucu kelas Yunani. Kelas Yunani ini dosen saya orang satu suku yang baik hati. Kamu maju, Dewa nggak usah. Nilai gampang nanti Dewa. Itu ibu-ibu, jadi baik hati dia. Jadi saya bisa bilang saya Yunani itu lolos. Nah, satu ketika setelah saya selesai S1 gitu, saya ambil S2 ya. Lalu dosen ini ketemu saya lagi. Loh Dewa, kamu sekarang sudah ambil S2? Loh iya Bu. Loh kenapa Bu? Loh kamu emang waktu itu Yunani lulus ya? Loh ibu bilang ibu kasih nilai. Kamu bilang saya nggak lulus, gimana sih ibu? Oh iya ya sudahlah. Kok belajarlah kau. Dia bilang ternyata berarti ibu ini lupa juga dengan janjinya. Tetapi yang penting sudahlah, saya lupakan itu. Yang penting saya lolos. Saya udah bisa selesai S2 lah pokoknya. Pengalaman praktis yang mengasihkan juga, misalnya makan. Makan ini, kami tunanetra kalau makan itu biasa dibantu dicampurkan. Jadi misalnya ada daging, ada mie, dicampurkan saja dengan sambal. Nah, kadangkala sambal itu di atas. Yang kami sendok sambal duluan. Jadi enak pedasnya duluan baru kami nikmati nasinya. Nah, seperti itu pengalaman yang saya pikir itu pengalaman hidup yang biasa lah, yang melucukan tetapi juga kadang menjengkelkan juga sih. Dikerjain juga sama orang-orang, tapi ya itulah bagian hidup. Wow, saya kok baru kali ini loh Pak. Biasanya kadang-kadang saya terharu dalam wawancara, tapi dengan Bapak itu saking luar biasanya Bapak akhirnya bisa melewati dengan sukacita. Nah, sekarang sebelum saya ke Ibu, tiba-tiba Bapak memilih atau apalah, nggak tahu nanti gimana prosesnya, nanti saya tanya Ibu Lestari. Dengan Ibu Lestari, apa Bapak waktu itu tidak takut lagi cintanya ditolak untuk yang keempat kali? Pak, saya bilang gini Pak, dulu saya pernah bilang, kenapa saya itu jadi buta ya, saya bertanya gitu ya. Tapi waktu dengan Lestari saya bilang, saya bangga jadi orang buta, karena saya bisa memuliakan Tuhan. Jadi gini, saya sebenarnya nggak percaya Pak dengan Lestari Pak. Waktu itu mahasiswa Bapak dikutus ke tempat kami. Ini juga unik Pak ceritanya Pak. Dari gereja kami dulu, gereja saya yang lama, tidak pernah minta mahasiswa dari Tanjung Enim. Tidak pernah. Tapi waktu itu dia minta dari Tanjung Enim. Nah saya kan tidak kenal Tanjung Enim itu di mana. Mana aku tahu Tanjung Enim di mana. Yang aku tahu yang di Batu itulah. Ya. Nah, terus dikirimlah mahasiswa itu. Kami kan dekat, kebetulan memang saya bertanggung jawab mendampingi mahasiswa praktek yang ada di gereja waktu itu. Nah, dikenalkanlah dengan Lestari, ya namanya natur laki-laki yang merasa diri ganteng ya, walaupun emang nggak tahu sih, kata orang sih ganteng tapi nggak tahu. Mama saya bilang saya ganteng lah pokoknya. Saya mencoba menelpon ya biasa dengan trik-trik saya, tapi di titik-titik komunikasi kami, saya tetap tidak bisa percaya 100% bahwa dia akan terima saya. Saya bilang mana mungkin, dalam hati saya mana mungkin kamu di Tanjung Enim sudah punya, paling tidak sudah punya kerjaan di sana lah. Mana mungkin punya mau sama pendeta yang tunanetra, sama tuan tunanetra, tidak punya gaji pula. Dapat PK kadang-kadang dikasih, kadang tidak dikasih, karena sering ke desa jadi jarang dikasih dia PK. Mana mungkin dia mau? Yang membuat saya butuh waktu 5 tahun untuk bisa percaya dengan Lestari. Wow. 5 tahun saya baru bisa percaya dengan Lestari. Komunikasi kami baik. Saya suka gangguin dia, saya suka ngajak debat-debat penting gitulah ya. Jadi komunikasi kami ini bukan komunikasi gombal-gombal gitu, enggak. Saya ngajak dia berdebat. Modelnya orang ada kakak tingkatnya bilang dia ini STT, bukan hanya ini sekolah tinggi teologi, sangat serius tingkat tinggi dia. Ketemu saya yang orang sangat sanguin, yang suka ngerjain orang. Ketemulah, dan disitulah saya menyimpulkan bahwa mana mungkin, nggak mungkin. 5 tahun baru saya bisa percaya. Oke, baik. Mana mungkin
tahu-tahu sekarang sudah punya anak satu kan begitu ya. Nah sekarang Ibu Lestari, selain nanti saya mau tanya trik-trik akhirnya Bapak bisa menjalani kehidupan Pak Dewa. Sekarang Ibu, pasti pertanyaan yang paling gampang, yang paling sederhana dari banyak orang, kok Ibu mau? Betul. Kok Ibu mau? Sudah jelas-jelas di hadapan Ibu tunanetra. Ya, ganteng sih ganteng, kan begitu ya. Bisa piano sih bisa piano, tapi pertanyaan semua orang, mari Bu bersaksi, inilah kesempatan, ini pasti semua alumni akan mendengar setelah sekian tahun Ibu membuktikan bersama dengan Pak Dewa. Kenapa Ibu mau? Iya, ya. Hasil doa sih Pak ya, hasil doa. Saya itu mau menikah atau tidak kan bertanya dulu dengan Tuhan. Awalnya begitu. Jadi dalam kehidupan saya bertanya dengan Tuhan, Tuhan menghendaki saya menikah atau tidak? Karena dari teman-teman di Aspri begitu atau kakak-kakak atau teman-teman itu kalau lihat saya itu, kamu tuh manusia PL gitu loh. Kayaknya kamu tuh nggak bakalan nikah. Kamu tuh kayaknya selibat karena serius banget, saklek banget. Jadi kamu yang nggak pernah dekat sama laki-laki gitu. Jadi saya bertanya dengan Tuhan, apakah Tuhan membuat saya itu untuk full time pelayanan selibat begitu. Jadi saya bertanya dengan Tuhan. Dan tapi saya juga tidak mau menutup diri karena dulu saya juga sharing dengan almarhum Ibu Asrama ya. Itu bagaimana sih begitu akhirnya menemukan jawaban. Dan ya jawaban beliau adalah kamu berdoa, bertanya dengan Tuhan. Dan saya sering ambil waktu doa puasa. Ya, saya di sini saya mau saksi bahwa saya punya pendoa-pendoa kecil yang luar biasa. Pendoa-pendoa itu saya sebutkan. 1, Dodi Elroy Butar-Butar. Yang kedua, pendoa saya adalah Michelle Manalve. Wow. Yang ketiga ya, bersama dengan Carin. Itu adalah rekan doa saya. Jadi ya agak sedikit panjang. Kenapa akhirnya saya mau dengan Pak Dewa? Jadi kalau anak-anak itu main di rumah, ngobrol, terus belajar, kan mereka lihat-lihat, terus ngobrol gini, Tante, kenapa sih Tante kok nggak pernah pertemuan? Ya, saya sampaikan di sini. Waktu itu ya mereka masih TK ya, TK, Michelle TK, terus Roy masih SD. Saya ingat itu seragam. Kok Tante nggak pernah pertemuan sih? Ya, kalau yang di asrama alumni pasti tahu. Oh ya, belum waktunya Tuhan. Oke, saya ingat sekali, saya menjawab ini waktu Bapak dan Ibu pergi ke Israel. Waktu di malam hari itu Roy bertanya kepada saya begini, Tante, suami seperti apa yang Tante mau? Saya jawab 2. Gini ya Bang, saya mau, Tante mau suami itu 1 S2, 2 pendeta. Nggak ada Tante yang kayak gitu, hanya papaku. Iya Tah? Saya bilang, kalau papamu S2, papamu pendeta, Tante juga pasti akan dikasih suami kayak gitu. Dan malam hari itu, anak itu menggandeng tangan saya dan berdoa. Saya semakin dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan menghendaki saya menikah, syaratnya nggak ada banyak. Kenapa S2? Mohon maaf, bukan karena apa-apa, supaya kalau berdebat itu seimbang, atau kalau pelayanan bisa saling mengisi, saling membantu. Nanti banyak hal praktis ya, kita alami, dan itu luar biasa Tuhan. Tapi di mana orang itu? Nggak tahu. Jadi saya hanya sering ambil waktu saja doa puasa. Karena dulu pernah pelayanan di Metodis Palembang, di Metodis Palembang itu ada budaya puasa Lenten. Jadi 40 hari masa Prapaskah ya. Itu puasa Lenten, saya ambil waktu di situ saya bertanya dengan Tuhan. Satu yang saya dapat, Tuhan, kalau ada seorang pendeta S2 telepon saya dan Tuhan gerakan saya untuk menjadi pendampingnya, Tuhan itulah suami saya. Kan nggak ada yang telepon saya. Mana mungkin? Kata Carin, Tante nggak pernah keluar-keluar, gimana mungkin dapat? Nah, gitu. Karena kan ya lingkupnya hanya sukacita, kampus, sukacita, kampus. Gitu. Tapi cara Tuhan itu baik. Dan kenapa saya mau dengan Pak Dewa? Ini jawaban yang Tuhan berikan. Saya ingat sekali itu. Ya, Agustus ya. 2009. Tanggal 23. Itu perkenalan saya dengan Pak Dewa itu pertama adalah dengan suara telepon. Pak Dewa menelpon saya.
suara sapaan laki-laki yang menelpon saya itu, saya menjadi gemetar bukan karena saya mendengarkan suaranya. Tapi Tuhan tuh hanya berkata begini, Lestari, kamu harus jadi penolong untuk dia dan kamu harus jadi matanya. Kalimat itu, Lestari, aku membentuk kamu untuk jadi penolong bagi dia dan menjadi matanya. Saya tidak pernah menceritakan itu kepada Pak Dewa karena itu saya pergumulkan di hadapan Tuhan selama ya 5 tahun ya. Karena Pak Dewa ini tidak pernah menyatakan cinta, Pak. Tidak pernah. Jadi kami itu dibilang pacaran, tidak pacaran gitu ya. Dan ya gitu-gitu aja ya. Soalnya kalau telepon gimana, karena waktu itu lagi kuliah juga S2, terus nanti bahas kasus-kasus teologi, doktrin-doktrin gitu. Isinya hanya itu saja, Pak. Akademik, pelajaran saja. Tidak ada yang lain. Jadi kenapa saya terus semakin yakin dalam perjalanan waktu itu saya sempat bertanya begini dengan Tuhan. Tuhan, umurku sudah 30 tahun ya. Umurku sudah 30 tahun, terus tambah 31, tambah 32. Saya merasa begini, Tuhan umurku sudah cukup, studiku sudah cukup, aku sudah pelayanan. Kenapa Tuhan tidak kasih suami? Saya baca satu buku, ada beberapa banyak buku yang saya baca, buku tentang perempuan, dan salah satunya buku itu menyatakan begini, kalau sekarang kamu belum ketemu dengan teman hidupmu, karena kamu belum menjadi karena kamu masih tulang rusuk, kamu belum menjadi perempuan yang cantik. Sekarang waktuku proses kamu, sesudah nanti kamu jadi perempuan yang cantik. Menurut buku itu katakan, aku akan membawamu kepadanya. Yang pasti dia sekarang sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Allah percayakan. Ini yang membuat saya yakin sekali bahwa ini adalah dari Tuhan. Karena panggilan Tuhan itu berarti saya diproses Tuhan, dibentuk Tuhan. Ya, waktu umur 30, 31, 32 berarti saya waktu itu masih tulang rusuk, masih nyokrok-nyokrok Pak katanya. Nyokrok-nyokrok, menusuk-nusuk. Saya masih belum bagus di mata Tuhan. Jadi ya itu yang membuat pimpinan Tuhan. Pada waktu katakanlah Pak Dewa menyatakan keinginannya untuk menikah, dan ibu mungkin yakin pada Tuhan, apakah ibu waktu itu coba jujur tidak membayangkan masalah yang akan terjadi ke depan? Oke. Ya, sebenarnya begini. Jadi masa 5 tahun kami berdoa. Saya juga tidak tahu nih ya kalau Pak Dewa sedang mendoakan saya. Tapi saya sungguh-sungguh berdoa dan berpuasa. Sekali lagi karena Pak Dewa tidak menyatakan cintanya secara kata-kata. Hanya melalui tindakan, telepon, SMS ya. Zaman dulu belum ada WA. Hanya itu saja. Saya hanya menerka tapi saya mendoakannya. Kalau masalah nanti gimana ya dia? Jujur Pak, saya itu kok tidak ditaruh Tuhan yang seperti itu. Saya itu juga heran, karena banyak orang yang bertanya, Ibu enggak mikir, nanti kalau menikah sama Pak Dewa itu, Ibu tuh capek loh, mandiin, makain baju. Saya hanya bengong, karena selama kami bertelepon, Pak Dewa ini biasa hidup sendiri gitu loh. Ya pakai baju ya sendiri, tunanetra yang lain juga begitu, jadi sudah bisa ya mandi sendiri, pakai baju sendiri, aktivitas sendiri. Bapak Ibu, kami pelayanan di dunia tunanetra. Jadi tunanetra itu kalau ada yang suami istri tunanetra terus anaknya tunanetra, ya hidup satu keluarga tunanetra. Ya masak, ya ngepel, ya nyapu. Itu sudah biasa. Jadi kalau dulu orang pikirkan nggak takut nanti di kemudian hari seperti apa. Sama sekali Tuhan tidak taruhkan itu di hati saya. Sama sekali Tuhan tidak taruhkan. Kalau Pak Dewa pernah waktu itu kami Pak Dewa ini ngetes saya. Ini seperti pertanyaan orang-orang lain. Pak Dewa itu ngetes saya. Ayo kita pergi ke mall gitu ya. Dalam persiapan itu kita pergi ngurus surat-surat. Wah terlalu banyak, ajaib loh pertolongan Tuhan. Itu Pak Dewa masih ngetes saya. Jadi kita ngurus surat catatan sipil di Surabaya. Itu tempat yang baru. Saya yang naik sepeda motor, Pak Dewa yang ngarahkan. Pak Dewa yang ngarahkan. Tapi saya enggak nyasar. Tapi justru waktu saya nyasar, Pak Dewa yang bilang, ini jalannya kelewatan. Dari baunya aku udah tahu. Dari bau? Jadi, dari baunya sudah tahu. Saya itu sampai heran-heran. Dirimu ini beneran kelihatan apa enggak toh? Gitu loh.
Jadi saya merasakan orang buta nuntun orang awas itu ya saya. Saya tahu Surabaya, tahu pelayanan di Surabaya. Kalau kami pergi pelayanan naik sepeda motor, saya yang bawa sepeda motornya Pak Dewa yang ngarahin. Lewat jalan sini ketemu lampu merah, kamu belok kanan. Nanti ketemu pertigaan ini kamu belok kiri. Gini, hitung ya polisi tidur yang ketujuh. Ya, saya mana bisa ngitung polisi tidur ketujuh. Pak Dewa tuh sampai hafal. Polisi tidur ketujuh, kamu belok kiri. Orang ini sampai kayak gini dikasih Tuhan. Jadi ya karena selama komunikasi juga Pak Dewa sampaikan, aku pergi pelayanan ke Kalimantan. Gimana caranya? Ya sudah, ikuti aja caranya Tuhan. Pak Dewa ini biasa pernah pergi ke Kalimantan, ke Sulawesi. Ya bisa tuh sendiri. Jadi ya cara Tuhan. Saya sama sekali tidak ditaruh Tuhan di hati saya. Nanti kamu nek rabi ambek dia, menikah sama dia seperti apa? Karena ya akhirnya setelah menikah, kami punya anak. Wah, Bapak Ibu luar biasa cara Tuhan. Saya rasa saya tidak kurang bahagia karena waktu saya melahirkan, Pak Dewa juga masak air panas untuk kami mandi. Pak Dewa juga cuci baju. Sampai hari ini Pak Dewa yang tukang cuci baju. Kami karena kerjakan bersama-sama, saya bagian jemur, bagian melipat, Pak Dewa bagian cuci baju. Kami kerjakan bersama-sama. Di rumah ini kami dari dulu waktu kami menikah juga kami bekerja bersama-sama. Gitu. Jadi Tuhan tidak taruhkan itu. Amazing sekali. Pasti semua pasti tentu sangat kagum dengan semua perjalanan hidup. Saya mau tanya, pernahkah ada ibu merasa sakit hati mungkin dengan pernyataan orang, kalimat orang, perlakuan orang kepada ibu tentang Pak Dewa? Atau atas keputusan ibu menikah dengan Pak Dewa, ibu rasa ada sakit, pernah nggak rasa apa gitu di hati, terganjal atau apa gimana gitu? Kalau sakit hati enggak Pak, kami justru kalau menceritakan tertawa malahan. Tertawa karena bagi saya kok lucu ya pertanyaan orang itu. Jadi ya itu tadi sih salah satu contohnya. Bu gimana ibu enggak capek? Ngurusin bayi 2. Loh bayiku cuma 1. Loh bapak, ibu kan ngurusin bapak juga. Loh, bapak itu suami saya, bukan bayi. Justru Pak Dewa itu bantu saya. Begitu. Jadi, ya karena yang dipikirkan orang dengan apa yang kami alami berdua itu berbeda. Berbeda, itu di situ letaknya. Di situ letaknya. Apa yang dipikirkan orang dengan apa yang Bapak Ibu alami itu sangat berbeda. Dan itu yang kami tidak memahami dengan semua itu. Ternyata banyak pertolongan Tuhan ya dalam kehidupan. Nah, berikutnya masih dengan Ibu. Kemudian kan Pak Dewa ini bolak-balik dikatakan tentu tidak ada gereja yang secara jelas menandatangani bahwa dia diterima, ada struktur dan lain sebagainya. Ya, betul Pak, betul. Masa depan, bagaimanapun dapur harus ngepul. Bagaimanapun iya. Pernah Ibu memikirkan itu, kami ini kan bukan main-main, sekali membangun rumah tangga, sekali mendayuhkan perahu harus sampai berlayar kan begitu. Bagaimana nanti? Silakan Ibu, apa yang terjadi? Pak, saya potong Pak. Saya tidak punya gaji, tapi saya punya gaji Pak. Iya betul. Monggo, seorang ibu pasti memikirkan kan? Pasti. Mungkin laki-laki udah Pak Dewa udah terbiasa dulu hidup sendiri, ada berkah, dikasih PK. Puji Tuhan, nggak dikasih apa boleh buat, makan Indomie sepiring jadi, tidak makan ya orang apa-apa. Tapi kan ini sudah mau berumah tangga, perlu banyak hal. Monggo Bu, silakan. Gimana cara Tuhan menolong Ibu? Wah, itu kalau ngomongin cara Tuhan tuh dahsyat ajaib, Pak. Kalau ngomongin kebutuhan hidup, jujur, Tuhan tidak taruhkan itu di hati saya. Kenapa? Karena saya 6 tahun sudah dibentuk, Pak, di Aspri. Ya. Pembentukan itu melekat di hati saya. Jadi, pertanyaan Pak Dewa, saya sampaikan ini, kenapa kok begitu? Pak Dewa tuh waktu mau ngajak nikah, itu Pak Dewa kasih pertanyaan dulu. Kamu benar-benar mau jadi istri saya enggak? Saya ini pendeta tidak bergaji. Jawaban saya satu. Dirimu enggak punya gaji, tapi dirimu punya Tuhan, toh? Ini pertanyaan saya. Dirimu punya Tuhan.
Kalau dirimu punya Tuhan, saya siap jadi istrimu. Karena kalau suami punya Tuhan, suami takut Tuhan, istri dan anak-anaknya pasti dipelihara Tuhan. Itu jaminan hidup saya. Saya cukup punya suami yang melayani Tuhan, hidupnya bertuhan, hidupnya ngandel Gusti kata orang Jawa. Hidupnya derek Tuhan, nggak mungkin Pak Tuhan nggak pelihara. Saya sudah jalani hidup beriman di STTE tercinta itu, saya sudah dilatih. Saya sudah dilatih. Kalau saya sendiri ditolong Tuhan, suami saya dulu waktu sendiri ditolong Tuhan. Kalau Tuhan kasih anak, Tuhan juga pasti kasih penghidupan. Wah, terlalu ajaib. Sama sekali Tuhan tidak taruhkan gini. Gimana kamu nggak melamar jadi pendeta di satu gereja pun? Itu nggak ada loh, Pak. Nggak ada. Karena dari hidup yang diajari beriman. Saya ingat saya tingkat 1 tuh di kamar iman, di kamar pojok itu. Itu kan sudah dilatih berlutut berdoa. Wong sabun batang, 1 batang cukup untuk 30 hari kok. Tuhan bisa buat cukup. Masa saat Tuhan menikahkan terus Tuhan tidak cukupkan. Pernikahan kami ini ajaib. Itu kan iman, Bu. Iman ibu lah. Ibu sudah latih. Tetapi fakta-fakta kan harus dilewati juga. Realita di mana harus makan. Bagaimana cara-cara Tuhan yang Ibu perlihat mencukupkan? Atau pertanyaannya mungkin begini. Pernah nggak sih Ibu benar-benar memang ada pengalaman benar-benar kurang, tetapi ada cara Tuhan? Boleh menceritakan ada 1-2 pengalaman yang indah? Boleh. Yang pertama mungkin ke pernikahan ya, acara pernikahan kami. Ya. Karena saya pelayanan di MD, terus Pak Dewa juga pelayanannya mandiri sebagai seorang hamba Tuhan misi ya, yang kayak tadi ke desa-desa, ke mana-mana aja, tapi tidak selalu ada PK begitu. Tapi yang kami lihat yang pertama itu di cara pernikahan kami. Jadi kami berdua ini dinikahkan Tuhan. Saya kan tidak ada bapak, ya. Pak Dewa juga kita waktu itu sudah berdoa bersepakat, mari kita menikah dengan apa yang ada pada kita. Lalu ada orang tua rohani kami yang merupakan pembina di Persekutuan Tunanetra, ya sebagai orang tua kami yang mendoakan kami. Jadi langsung secara sederhana, itu saya ingat ada tamu-tamu dari Tanjung Enim juga. Ada Pak Obed, ada Pak Daniel Sarwono hadir. Waktu itu melihat bagaimana pernikahan kami, kami mau sampaikan di sini. Pernikahan kami itu pernikahan yang Bapa Sorgawi buat. Di Surabaya, dengan menu yang ada itu semua bukan dari kami. Kami itu juga heran, karena ada yang datang begitu, mungkin karena ada yang sharing dari orang tua rohani kami itu keluarganya, mohon maaf saya sebutkan ya, suku Tionghoa. Saya orang Jawa, Pak Dewa orang Bali Kupang. Tidak ada hubungan darah atau keluarga sebenarnya, tapi Tuhan itu menggerakkan. Nanti aku ya yang nyumbang puyung hai, aku yang nyumbang capcay ya, aku yang nyumbang esnya, aku yang nyumbang nasi gorengnya. Pak, semuanya Tuhan siapkan. Semua Tuhan siapkan. Ini pernikahan kami. Baju pernikahan saya. Ada 1 baju yang sampai hari ini saya belum bisa pakai dan asli sudah tidak muat lagi. Waktu itu ada 1 orang jemaat Bukit Asam berdoa untuk saya. Bolehkah saya sebutkan namanya? Boleh, boleh. Ibu Nur Malasya. Ternyata diam-diam beliau berdoa dan bernasar. Waktu saya memberitahu saya akan menikah, beliau memberitahu saya, Bu Lestari, saya sudah bernasar kepada Tuhan. Suatu hari kalau Tuhan izinkan Bu Lestari menikah, saya akan jahitkan baju pengantin Ibu Lestari. Tuhan siapkan. Sampai di Surabaya, ada kakak rohaninya Pak Dewa, itu berkata kepada Pak Dewa, semua ongkos, biaya salon, semua baju pengantin juga beliau siap untuk bayarkan. Dekorasi pengantin, semuanya ruangan itu dipinjamin, dikasih gratis, perlengkapan dekor semua ada. Nah ini bersyukur saya, karena selama di Tanjung Enim biasa dekor, akhirnya saya dekor. Saya yang dekor, karena perlengkapannya semua sudah ada, tinggal kita kerjakan sendiri. Itu bukti penyertaan Tuhan. Ya itu yang Tuhan berikan. Awalnya saja sudah seperti itu ya Bu.
awal rumah tangga. Berikutnya saya pikir terlalu banyak cerita kasih karunia Tuhan dalam kehidupan. Oke, ya, saya mau tambahkan satu lagi. Ini adalah berbicara tentang punya anak. Tadi Bapak sempat tanya, nanti kalau punya anak bagaimana? Apakah sebagai seorang ibu nggak mikirin nanti anaknya gimana? Ken itu adalah kasih karunia Tuhan. Makanya namanya Ken Dita, Ken Ferdinand. Ken untuk Ferdi dan Tari. Waktu kami tahu saya mengandung itu, saya enggak tahu sebenarnya karena biasa pelayanan naik sepeda motor pulang malam, enggak apa-apa kok, tiba-tiba rasa akhirnya terus setelah hamil, kami itu juga hidupnya apa adanya yang Tuhan berikan selalu cukup. Jadi ternyata ada satu orang yang menabung untuk kelahiran anak kami. Kami enggak punya tabungan. Ya kami ada persiapan-persiapan untuk beli pakaiannya, semuanya sudah ready, tapi kita belum pikirkan nanti uang melahirkan itu dari mana ya. Terus percaya aja, melayani Tuhan saja, ikuti saja. Tapi tiba-tiba saya itu melahirkan hari Minggu. Hari Sabtu sore itu ada seorang hamba Tuhan itu menelpon, Dewa kamu datang ke rumah ya, suruh datang ke rumah. Oh ya, oke, kita datang ke rumah. Tiba-tiba kasih amplop, Pak. Ini uang persiapan lahir anakmu. Hari Sabtu sore. Saya nggak ada tanda apa-apa. Ternyata Minggu pagi, pas lagi ibadah, itu saya mules. Jadi pulang dari pelayanan, pulang dari ibadah, dari gereja itu, langsung pergi ke rumah bersalin. Dengan uang di amplop yang sudah disiapkan oleh satu orang itu tadi. Dan uangnya pas. Jadi begitu pulang bayar untuk semua biaya persalinan itu sudah pas. Cukup. Saya tidak keluar sepeser pun. Nah ini cara Tuhan. Pak Dewa, dalam perjalanan rumah tangga, semua rumah tangga pasti ada up and down, kan begitu ya. Usia pernikahan biasanya usia kelima ada persoalan. Boleh tahu nggak persoalan rumah tangga Bapak dan Ibu itu apa? Yang pasti kami sama-sama keras, Pak. Sama-sama keras. Saya ada unsur Nusa Tenggara Timur, suku Sabu khususnya. Itu kalau ngomong nggak bisa pelan. Ketemu orang Jawa yang sebenarnya juga lama di Sumatera, tapi dia nggak bisa dikerasin. Saya ini karena bapak saya polisi, kakek, om, semua keluarga polisi biasa membentak. Ya kadang-kadang saya bentak. Masalah-masalah ya beda-beda paham aja sih, beda-beda konsep. Ya malum lah, beda sekolah teologi juga. Jadi kan kadang-kadang beda doktrin itu berdebat juga kami, Pak. Berdebat kadang-kadang ya ngambek-ngambek kecil lah, ngambek-ngambek kecil. Kadang saya ini orang yang jarang mau dikalahkan oleh orang secara konsep, tapi kok ini kok tidak mengalah. Akhirnya ya belajar lagi untuk menerima bahwa istri saya bukan malaikat, istri saya ini manusia. Tentu seperti saya katakan tadi, bahwa semua rumah tangga ada up and down-nya. Apakah Bapak dan Ibu pernah mengalami semacam titik terendah dalam relasi suami istri dalam rumah tangga, dalam persoalan kehidupan Bapak dan Ibu? Apa pernah merasakan seperti itu? Sampai hari ini, dan harapan kami ke depan pun masih sama seperti sampai hari ini. Hanya perbedaan paham yang mengakibatkan perdebatan lalu biasanya diam-diaman sebelum matahari terbenam bicara lagi akhirnya. Saya harus renungan bareng mau nggak mau. Saya ini kan agak ada unsur sanguinnya, jadi lebih mudah ini nggak tahan kalau nggak bicara. Akhirnya saya mulailah bicara. Ya, jadi yang biasanya memulai bicara Bapak atau Ibu? Tergantung ego. Kalau saya lagi keras kepala, saya nggak akan bicara. Tapi memang kadang-kadang kalau lagi gila bukan gila, sanguinnya lagi bergembira, saya kan mudah bicara. Tergantung tidak tentu. Harus saya, tidak harus dia. Baik, tentu sama dengan keluarga-keluarga lain dalam di mana saja kita mengalami masa-masa seperti itu ya, up and down dalam kehidupan rumah tangga. Nah, sekarang ini Pak, satu lagi Pak. Kadang-kadang ini satu yang paling sering itu kadang-kadang bela-bela SCT masing-masing Pak. SCT ku paling tahu lah. SCT. Jadi kami kadang-kadang konyol-konyolan gitu Pak. Merasa dispensasional yang benar. Nah, satu kelompok sudahlah, tapi ya begitulah, berdebat kayak di sekolah aja. Hanya kadang-kadang ya itu ya saya bilang akibatnya diam-diaman akhirnya, masih di titik itu ya. Masih di titik itu
pertikaian kami masih di titik itu. Nah, Pak Dewa, kan Bapak ini jelas adalah tunanetra, tapi saya melihat Bapak fasih sekali menggunakan semua alat elektronik. Memang ada bantuan ya, sudah ada aplikasi dan lain sebagainya. Namun yang saya tanyakan itu, bagaimana tadi dikatakan, saya juga sudah mendengar bahwa Bapak itu kalau satu tempat tuh bisa mengetahui ini baunya di mana, dan apa namanya, itu Bapak hafal atau ada Tuhan kasih hikmat atau ada suara, oh ke kiri Dewa, ke kanan. Kok bisa gitu loh Pak? Mari Pak. Saya pikir ini ya, tunanetra ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh orang awas, kami menyebutnya, seperti Bapak dan istri saya ini orang awas termasuk, yang melihat ya. Sebenarnya tidak ada bedanya, bedanya cuma satu. Kalau orang awas itu melihat memikirkan apa yang dilihat, kalau tunanetra melihat apa yang dipikirkan. Jadi waktu berjalan saya berpikir, saya berpikir sambil melihat apa yang saya pikirkan itulah. Jadi mau tidak mau aroma-aroma atau gundukan posisi tidur terasa. Jadi itulah yang membuat konsentrasi ada. Ya. Satu peristiwa unik yang Tuhan buat itu untuk sisi tunanetra. Tapi sisi hikmat Tuhan ada juga terjadi pernah satu ketika 30 September tahun 2016 tepatnya. Itu kami habis ikut pelatihan, satu pelatihan di mitra misi sebagai mitra misi WEC. Kami ikut pelatihan, pulang pelatihan, anak kami taruh di tempat tidur. Nah tiba-tiba entah mengapa tangan saya bergerak begini. Ternyata sudah hampir jatuh, dan pas tangan saya memegang badannya. Nah, saya bilang itu hikmat Tuhan. Bukan saya melihat, tapi karena memang itu hikmat Tuhan yang menggerakkan saya untuk memegang anak saya untuk tidak jatuh. Waktu itu memang mau jatuh. Nah, jadi hikmat Tuhan. Lalu berdasarkan kemampuan berpikir dan melihat pikiran itu. Jadi memang dua hal itu menjadi bagian saya, bahwa memang tunanetra itu biasa, seperti itu yang tadi, tahu jalan, itu hal yang biasa untuk yang istilahnya orientasi mobilitasnya baik, OM-nya baik, ilmu OM-nya baik, jadi dia akan gampang menghafal jalan. Saya kalau naik tangga di kampus saya dulu, saya bisa berlari tanpa seolah-olah tidak buta. Jadi orang-orang kadang bergurau. Kalau saya pegang tongkat, orang-orang bilang, kakak ini kayak orang buta aja. Loh, kok pikir aku tidak buta? Dia kakak kan biasa tidak pegang tongkat. Ini saya juga bingung kadang-kadang. Jadi di rumah ini kayak ada tamu bingung. Loh, Kak Dewa ini buta atau enggak sih? Naik turun tangga kok lari, nggak ada, seolah-olah nggak ada penghalang ya. Kalau nabrak, saya bilang kalau nabrak itu ya memang bagiannya tunanetra, tidak ada masalah lah itu. Jadi pikirannya dibuat santai aja. Jadi saya menyimpulkan gini, tunanetra itu bisa dikatakan bisa melakukan banyak hal, mencapai 95% dalam hidup ini seperti orang awas, tetapi lebih lambat. Oke. Tunanetra bisa melakukan kuliah, bisa sampai dokter pun jadi. Saya belum sampai sih. Teknologi gampang. Semua berlari mungkin bisa. Ada anak didik saya ikut Paralimpik lari. Tunanetra itu lari. Tapi bisa, hanya lebih lambat. Begitu saja. Wow, ini pikiran baru. Tadi memikirkan apa yang dilihat. Itu Bapak. Itu Bapak. Kalau saya melihat apa yang dipikirkan. Orang tunanetra melihat apa yang dipikirkan. Jadi pikiran itu melihat, begitu ya. Sekarang saya mau tanya ini Pak Dewa. Bapak ini kan belum pernah melihat Ibu Lestari. Menurut Bapak Ibu Lestari itu cantik nggak? Kata orang cantik. Saya kan percaya kata orang. Kata pikiran Bapak. Kata pikiran saya memang dia cantik, Pak. Cantik dalam perilaku, cantik dalam intelektual, cantik sebagai ibu dapur. Itu cantik dia, Pak. Cantik perilaku, cantik intelektual, cantik dapurnya. Kalau secara intelektual, saya dosennya, saya tahu bahwa dia bisa kuliah. Perilaku tidak diragukan lagi. Soal beban pelayanan, kami tahu semua, tidak diragukan lagi. Cintanya pada Tuhan, taat peraturan, itu tidak diragukan. Kami sangat sayang sama Ibu Lestari. Saya mau tanya dari Bapak, dari kejujuran Bapak, menurut Bapak itu cantik nggak Ibu Lestari ini?
terbukti lah Pak, semua ungkapan semua orang itu. Jadi saya memang membuktikan sendiri bahwa, tadi saya bilang, saya ini melihat apa yang saya pikirkan. Dan saya orang yang paling susah percaya sebenarnya sama orang. Oke. Karena sering dikerjain toh, jadi susah percaya. Tapi setelah 7 tahun, Bapak kan dosennya, saya suaminya, pasti saya lebih tahu sekarang. Oke. Jadi, mau tidak mau, saya akan berkata, itu benar semua. Wow. Jadi luar biasa. Bicara dengan Dr. Sudarmanto, Pak Darmanto, pernah bicara ngobrol-ngobrol, sama juga, kalimatnya seperti Bapak. Jadi saya bilang, ini dokter-dokter aja bisa bilang istri saya kayak gini, nggak mungkin. Kalau misalnya saya salah menilai, berarti saya bermasalah. Berarti saya harus mencoba melihat dari sisi yang benar. Nah, yaitu akhirnya saya memahami secara perlahan, ya, butuh waktu ya. 7 tahun itu kan sudah 6 tahun lebih lah ya, 6 tahun 11 bulan. Tahun depan 7 tahun, tahun sempurna tahun depan ini. Bulan depan. November tanggal 22. Jadi sempurna, semua yang disampaikan Bapak dan Pak Dar benar semua. Dan Bu Jamil benar semua. Betul, puji Tuhan. Pak Dewa dan Ibu Lestari ini nih, sekarang mau saya tanya, tadi kalau problema kasih karunia Tuhan, sekarang menurut Pak Dewa, apa yang paling membahagiakan Bapak sekarang ini? Membagikan saya. Ya, apa yang merasa yang Bapak bahagia? Apakah Bapak sekarang bahagia? Ya, mungkin begitu. Apa yang membahagiakan Bapak di usia pernikahan yang sudah mau 7 tahun dan sudah berumah tangga, dan apa yang kira-kira membahagiakan Bapak? Saya menikmati jawaban doa dari yang saya doakan. Jadi Bapak, waktu saya kuliah dulu, saya suka beli buku, walaupun saya buta. Buku saya tidak kalah banyak sama bukunya Lestari. Nah, maksudnya itu saya bilang, apa? Nah itu pertanyaan itu muncul dari kawan-kawan saya. Untuk apa kau beli buku kau tidak lihat? Doa saya sederhana. Saya ingin punya istri yang bisa suka membaca dan anak yang suka membaca. Dan Tuhan jawab. Dan Tuhan jawab hari ini. Istri saya suka baca, anak saya suka baca. Itu membagikan yang pertama. Yang kedua, istri anak saya ini sayang banget dengan saya. Contoh kasus yang sederhana, anak saya. 2 bulan lalu. Anak saya itu masih umur 5 tahun. Jadi waktu itu kan sekolah daring ya, dia sudah sekolah kelas TKA, biasa didampingi oleh Lestari. Nah, tiap Senin itu kami ada pelayanan di sebuah perusahaan farmasi, di mana kami berdua harus hadir. Nah, satu ketika Ken bilang begini, tiba-tiba dia bangun tidur, Pak, Papa di mana? Papa lagi mandi, nak, lagi siap-siap. Oh iya. Lalu dia naik ke atas cari mamanya. Mama kok udah siap-siap mau pelayanan? Loh, Mama kan temani kamu. Mama harus pergi pelayanan sekarang. Aku tidak tega Papa pergi sendirian. Aku sayang sama papaku. Aku tidak tega dia pergi sendirian. Mama harus temani Papa. Akhirnya mereka berdua nangis-nangisan. Dan itulah salah satu poin yang membahagiakan saya. Baper saya. Sebentar. Wow. Saya sendiri terkejut mendengar anak saya kok bisa ya. Memang kami mempolakan mencintai rekan-rekan yang difabel ya, disabilitas netra khususnya. Karena kami memang melayani di kelompok tunanetra ini, kami sebagai hamba Tuhan, kan sudah biasa. Tapi ungkapan itu yang 2 bulan lalu diucapkan tanggal 16 Agustus, itu sangat mengejutkan saya. Bahwa ternyata, walaupun kami suka berdebat sama-sama laki kan, sama-sama laki-laki, kami suka debat-debat, tapi dia ternyata bilang, aku sayang sama Papa. Aku tidak tega Papaku pergi sendirian. Aku tidak mau Papaku pergi sendirian. Mama harus temani Papa. Akhirnya Lestari temani saya. Walaupun saya biasa sendiri juga, tapi kali itu Ken memaksa untuk Lestari pergi dengan saya. Itu membagikan saya yang kedua. Membagikan saya yang ketiga, kami sama-sama melayani Tuhan. Asik pokoknya Pak. Kami bertiga nih enjoy. Pandemi itu tidak menghalangi melayani. Jadi satu ketika kami pernah punya pelayanan yang sederhana. Kami diundang khotbah satu gereja, saya main musik. Lestari yang diundang, saya main musik dan sambil khotbah, gitu ya. Habis main musik saya disuruh khotbah. Nah, satu ketika, ini enaknya Pak, sama-sama hamba Tuhan, ini enaknya. Jadi waktu saya main musik, tiba-tiba sakit perut saya Pak. Lalu menjelang firman, kubisikkan sama Lestari, kamu gantikan aku khotbah ya. Disitulah salah satu kebahagiaan saya. Sama-sama melayani Tuhan, sama-sama punya visi yang sama, punya tujuan yang sama, dan yang poin yang pentingnya, tidak mencari uang.
Lestari ini asik. Perempuan yang asik, yang tidak menekankan uang menjadi poin penting dari sebuah pelayanan. Jadi sama dengan saya, kalau pelayanan nggak ada uang ya sudah jalani aja lah. Yang penting melayani Tuhan. Itu yang bagaikan saya. Baik, tadi sebenarnya saya mau tanya, tapi saya ada yang pertanyaan saya yang saya sembunyikan. Ibu Lestari kapan menjelaskan kepada Ken bahwa papa itu tunanetra? Atau dia tahu sendiri atau bagaimana? Kan ini selalu bersama dengan kami. Kami selama ini kan selalu pelayanan dari Ken itu dari umur 1 bulan, bayi 1 bulan, kami selalu bawa pelayanan Pak bersama begitu ya. Terus juga termasuk pelayanan di komunitas tunanetra itu. Jadi begitu dia belajar berjalan, Ken itu sudah tahu kalau nanti ada angkot yang membawa dari teman-teman tunanetra, itu kan begitu jalan, itu dia sudah langsung kasih ambil tangannya, begitu ya kalau tunanetra, dan terus kasih di pundaknya. Nah, Ken itu tuntun, itu baru dia ya baru bisa jalan masih sampai ada senior itu kan, kok anakmu kok suruh nonton gitu, tapi dianya punya hati. Itu kita belum jelasin ya Pak, karena masih terlalu kecil. Sama saya pun sedih. Ya, tapi dia sudah punya, waktu kecil itu dia sudah otomatis kalau dia punya makanan itu dia tidak ingat saya. Tapi kalau dia punya makanan itu langsung diambil tangan papanya, langsung ditaruh. Dia udah ngerti. Jadi waktu pelayanan di kelompok tunanetra juga begitu. Jadi dia bagiannya itu nuntun tunanetra, ditempatkan di kursi, dia pokok kursinya dikasih tahu, terus nanti diambilkan aqua, dia berikan di tangannya, begitu. Cara memperlakukan tunanetra. Dia tahu kalau papanya tidak bisa lihat, tapi karena dia sudah terbiasa. Ya, mungkin kami tidak pernah menjelaskan secara langsung ya, tapi mungkin dia melihat secara nyata aja, dan bahkan mama saya sendiri ketakutan. Iya. Almarhum mama saya bilang gini, nanti gimana ya kalau anakmu tahu kamu tidak bisa melihat ya? Tapi mama saya nangis. Tapi saya pikir entah kenapa dia memang natur, saya pikir natur atau naluri seorang manusia yang punya bapak tunanetra mungkin begitulah mungkin ya. Kata teman-teman begitu, kata teman-teman. Nah, kata teman-teman tunanetra memang rata-rata anak-anak tunanetra yang orang tua tunanetra akan tahu dengan sendirinya, walaupun responnya berbeda-beda. Ada yang responnya menerima, ada yang responnya menolak. Tapi dia akan tahu dengan sendirinya. Ya. Dan kalau Ken ini sih saya perhatikan ya itu peka. Kalau kami pergi kemana-mana begitu, atau ya seperti biasa di rumah, dia kalau papanya, dia perhatikan papanya jalan gitu, Pak belok kiri gitu, dia sudah bisa jelaskan. Kadang kalau enggak, ya itu dia sering kasih bahunya. Papa jangan pergi sendiri, pegang bahuku gitu. Dia sudah biasa kasih bahunya untuk tuntun papanya, gitu Pak. Jadi ya kapan dia tanya, ya dia kayaknya sudah enjoy sih ya, sudah menikmati. Nanti dia jelaskan ke papanya, Pak ini adalah sebuah benda, warnanya begini, bentuknya begini, dia akan jelaskan. Ya, jadi dia menjelaskan kalau dia kami berjalan ke satu tempat, terus kami lihat apa, kan jelaskan. Pak, aku lihat ini warnanya ini, bentuknya begini, ini begini gitu. Jadi dia juga saya bilang, oh ada satu hal, kita dipanggil Tuhan untuk jadi matanya Papa. Terus dia bilang gini, boleh nggak aku minta sama Tuhan supaya mataku ini satu dikasihkan ke Papa. Jadi Papa bisa lihat. Oh, nggak bisa lagi nak, karena saraf matanya Papa itu sudah nggak bisa disambung lagi. Tapi kita berdua bisa jadi mata Papa, itu nggak harus mata kita ditempelin ke Papa, enggak. Tapi kita membantu menjelaskan ke Papa. Ayo kita jadi matanya. Jadi dia bilang, boleh nggak ya aku minta sama Tuhan, mataku ini satu aku tempelkan ke Papa, supaya Papa bisa lihat wajahku ya. Orang dia tanya gitu. Terus nanti dia ambil tangan papanya, terus ini loh Pak wajahku, Papa raba-raba. Jadi kami pun memperkenalkan cara komunikasi dengan tunanetra. Jadi kalau dengan tunanetra nggak bilang lihat, enggak. Ayo bilang ke Papa raba-raba. Raba Pak, aku sudah tinggi. Atau dengarkan. Papa dengarkan. Papa raba, aku sudah tinggi. Aku pakai apa gitu. Komunikasinya sudah kita ajari supaya dia juga bisa komunikasi dengan kaum tunanetra yang lain. Begitu. Saya yang baper. I'm sorry. Oke.
Sebentar, saya harus menata emosi saya. Terima kasih Pak Dewa dan Ibu. Mungkin pertanyaan agak dramatis, bombastis. Bapak masih pernah berharap sama Tuhan untuk suatu saat melihat? Secara manusia saya pernah berpikir demikian beberapa waktu yang lalu. Tapi memang penekanan dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, saya rasa itu jawaban Tuhan yang tepat untuk saya, sehingga saya tidak lagi mau memikirkan hal itu, karena kalau cuma mikir itu saya tidak bisa maju-maju. Saya akan berpikir begini sekarang, saya akan tetap berkarya sekalipun saya buta. Saya bangga jadi orang buta karena saya bisa memuliakan Tuhan. Saya bangga tidak disembuhkan Tuhan karena saya bisa menunjukkan bahwa Tuhan saya bisa menjadi mata saya. Amin. Wow. Itu luar biasa sekali. Saya pikir itu yang membuat Bapak bisa tertawa. Kebetulan juga karakter Bapak tadi katakan Bapak sanguin yang enjoy begitu ya. Ya, doa kami Bapak dan Ibu bahagia dan terus dipakai Tuhan. Tidak ada kata lain. Bapak Ibu dipakai Tuhan dan saya yakin Bapak dan Ibu adalah hambanya Tuhan. Hambanya Tuhan. Terima kasih sudah menjadi inspirasi bagi kami dan bagi banyak orang sepanjang masa, dan ini akan menjadi dokumen dari hati Bapak berbicara kepada banyak orang yang bisa ditonton orang kapan saja dan di mana saja. Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom. Siapakah nama lengkapmu dan nama papa mamamu? Dewa Gede Milagro Kenita Swadinata. Nama papamu? Pak Dewa dan Ibu Lestari. Berapa usiamu dan kelas berapa? Sekolah di mana? Usiaku 5 tahun dan kelas Prie dan juga sekolah di Pelangi Kristus. Oke, terima kasih Ken Dita. Sekarang ada pertanyaan. Ken, apakah Ken sudah mengerti kalau papanya Ken, Pak Dewa itu adalah seorang tunanetra? Tahu, karena aku sudah lihat. Oke, terima kasih. Bagaimana perasaanmu waktu Papa tidak bisa melihat? Kasihan. Kasihan. Apa yang Ken mau lakukan untuk Papa di rumah setiap hari? Yang Ken lakukan untuk Papa apa saja? Berdoa supaya Tuhan beri mata baru untuk Papa. Ken, apa yang Ken akan lakukan kalau Ken ketemu dengan orang-orang yang tunanetra? Semua orangnya mau kutuntun. Oke, apalagi? Dan aku mau beri mataku. Hai, kenapa Ken mau memberikan matanya Ken untuk orang-orang tunanetra? Karena merasa kasihan juga. Oh iya? Apa doanya Ken untuk orang-orang tunanetra itu? Ken minta apa kepada Tuhan? Seperti Papa tadi, yang waktu matanya Papa buta, mau berdoa supaya disiapin mata baru, terus kami buang semua mata-mata yang buta-buta supaya diganti dengan mata yang bisa melihat. Apa yang Ken senang dari Papa? Apa yang Ken rasa spesial? Sangat baik loh. Jadi sekalipun Papa itu tidak bisa melihat, Papa mau beliin aku mainan. Papa membelikan mainan. Terus apa lagi? Mau jaga aku waktu kecil. Bagaimana? Nyelamatin aku waktu kecil, waktu aku terguling dari tempat tidur mau jatuh. Gimana Papa? Papa sudah langsung datang, terus pakai tangannya, tiba-tiba Papa tangkap aku. Oh ya? Papanya Mas Ken bisa menangkap Mas Ken? Aku buta. Padahal nggak bisa melihat. Tapi aku tahu kenapa. Kenapa? Papa bisa. Tuhan beritahu. Oh, Tuhan beritahu. Apa yang Tuhan beritahu menurutnya? Dibilang, Pak, anakmu mau jatuh. Terus mungkin Tuhan nggak mau papaku
nggak mau, maksudku nggak mau itu anaknya papanya itu terjatuh nangis gitu. Jadi Jadi papaku nolongnya. Bapak dan Ibu Dewa, sampai di sini pertemuan kita Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, di channel kami Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Ebenezer dalam program Miracle. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain.